Shalom semuanya, saudara terkasih di dalam Yesus, saudara tercinta semua yang selalu bahagia dan berbahagia. Dan saya saat ini sedang berbahagia sekali. Sebenarnya aku sudah tahu dari beberapa hari yang lalu setelah tayangan ini tayang ya. Jadi saya akan memberi kabar yang luar biasa. Mungkin teman-teman yang belum tahu, saya berbahagia sekali akhirnya saya pribadi tahu bagaimana perjalanan rohani Sister Mutia Ayu, atau bisa dikenal dengan Mutia Ayu, istri almarhum dari Glenn Fredly. Bahagia sekali dan saya percaya Mutia Ayu dipilih Tuhan, bukan Mutia Ayu yang memilih Tuhan. Bagaimana spiritualnya Mutia Ayu yang luar biasa. Ternyata sedari kecil Mutia Ayu pernah bermimpi didatangi oleh Tuhan Yesus. Saat itu dia tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Mutia Ayu merasa saat itu dia bisa menyebutnya adalah si putih katanya. Dia berpikir itu adalah seorang malaikat yang dia katakan dia kenal sebagai sosok si putih. Karena pada saat dia datang di mimpinya Mutia Ayu, saat itu katanya dia masih remaja lah, sekitar SMP atau SMA, dimana dalam mimpinya si putih yang dikatakan si putih itu datang kepadanya dan dia mengatakan sesuatu. Apa yang dikatakannya kita simak aja nanti. Lalu akhirnya dia bertemu dengan Glenn Fredly dengan pertemuan yang sangat unik dan dahsyat. Saya percaya Tuhan sudah merenda semua kehidupan yang dialami oleh Sister Mutia Ayu, adik kita Mutia Ayu. Kenapa saya bilang adik? Karena dia memang jauh di bawah saya umurnya. Luar biasa sekali, saya rindu sekali ingin bertemu dengan dia dan ingin sharing tentang kebaikan Tuhan. Lalu dia katakan lagi bagaimana akhirnya Tuhan merenda hidupnya bersama almarhum Glenn Fredly sebelum akhirnya almarhum pergi ke rumah Bapak terlebih dahulu. Mutia Ayu bilang pada saat dia mau mendapatkan seorang anak, Mutia Ayu merasakan bagaimana mujizat yang Tuhan berikan. Pada saat itu ya, sebelum Mutia Ayu menikah dengan Glenn Fredly, ini perkataan dari Mutia Ayu bahwa Mutia Ayu itu sulit mendapatkan seorang anak. Kalaupun mau mendapatkannya minimal paling tidak dia harus bayi tabung. Tapi karena kebesaran Tuhan, luar biasanya Tuhan, hebat pokoknya Tuhan, yang terjadi adalah bagaimana akhirnya Mutia Ayu merasakan yang dahsyat sekali, dia hamil. Namun sebelum dia hamil, saudara, ada satu mimpi lagi yang didatangi oleh si putih ini gitu. Jadi pada saat itu dia merasa sedang melihat sebuah pemandangan di bungalau ya, di bungalau gitu. Lalu dia melihat si putih ini tuh tiba-tiba melempar sebuah bola, kayak bola kristal gitu, dan lemparannya tuh kencang sekali, sampai ke perutnya, dan dia merasa terpental pada saat bola kristal itu dilemparkan ke perut itu, dan dia merasa terpental dan bola itu tuh masuk gitu. Dan itu adalah si putih itu lagi. Akhirnya dia bermimpi itu dan dia mengatakan pada almarhum suaminya pada saat itu, Glenn Fredly ya, dia katakan, "Bebe, aku mimpi ini." Ya kan? Lalu tidak ada yang difikirkan apakah dia akan mempunyai seorang anak, tidak, saudara. Luar biasa. Lalu bagaimana irinya seorang Glenn Fredly yang merasa dia adalah seorang Kristen sedari lahir, dia belum pernah ketemu Tuhan Yesus, dan istrinya di mana cerita dari apa yang dia alami dahsyat sekali. Ini dua pasangan yang luar biasa dan saya sangat-sangat respect sekali sama mereka berdua. Kebetulan saya juga adalah pengagum dari almarhum Glenn Fredly. Lagu-lagunya, sosok orangnya, terlepas dari apapun itu, saya benar-benar kagum atas beliau. Dan saya melihat dia menikah dengan orang yang luar biasa, yang tepat. Lalu ada satu hal yang menarik bagi saya. Akhirnya Mutia Ayu hamil. Lalu Mutia Ayu, kok bisa ya katanya, kok bisa aku hamil gitu. Itulah dahsyatnya Tuhan. Akhirnya sepanjang pernikahan ya, sebelum akhirnya Tuhan Yesus manggil almarhum Glenn Fredly pulang ke rumah Bapak,
setiap hari yang dilakukan, ini yang luar biasa yang harus kita jadi panutan buat kita semua. Dua pasangan ini melakukan mesbah, mengajarkan seorang suami ini mengajarkan luar biasa kepada istrinya untuk menuntun. Padahal pada saat itu saya yakin dia masih belajar. Dia masih mau mencari, benarkah si putih ini si Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu setiap harinya Glenn Fredly itu menyanyikan lagu pujian, kata Mutia Ayu. Lalu dia bilang, itu pujian ya. Nah itu adalah dia sedang belajar, saudara. Lalu setiap harinya dia membaca kitab Amsal dari ayat 1 sampai ke 30 setiap hari selama 1 bulan dan terus berulang. Dan ini pelajaran sekali buat kita semua. Walaupun mungkin saya yakin semua teman-teman dan saudara-saudaraku Kristen melakukan hal yang sama. Tapi terkadang sudah pernah, akhirnya tidak melakukan lagi. Tapi paling tidak sebenarnya ini adalah santapan rohani buat kita sendiri. Setiap harinya di pagi hari kita memulai dengan doa dan kita membacakan Amsal dari ayat 1 setiap harinya, tanggal 1 ayat 1, tanggal 2 ayat 2 dan seterusnya. Dan ini adalah sebuah pedoman hidup dan pegangan hidup menurut Mutia Ayu. Dan saya setuju, saudara, karena Amsal ini adalah bisa dibilang ini yang doa dan syair yang dilakukan oleh Raja Sulaiman pada saat itu. Bagaimana dahsyatnya ya, hebat banget ya doa di dalam Mazmur ini. Dan kalau malam, saudara, sebagai tambahan, kalau saya lakukan biasanya kalau malam itu mau tidur 5 ayat di Mazmur. Jadi pagi hari atau boleh bergantian. Misalnya malam mau tidur kita membacakan Amsal 1 ayat, lalu pagi hari kita membacakan Mazmur 5 ayat. Jadi itu pas banget untuk 30 hari sebagai pedoman hidup kita. Nah, bagaimana dahsyatnya Mutia Ayu, akhirnya saya luar biasa karena dari kemarin itu saya menunggu Tuhan kasih kekuatan sama wanita ini agar dia bisa menjadi saksimu dan menjadi garammu Tuhan. Itu doa saya buat dia walaupun saya tidak kenal, saudara. Dan saya bangga sekali akhirnya dia bisa menyaksikan bagaimana dia bisa mengenal Tuhan Yesus di channelnya YouTube Daniel Mananta. Di channelnya YouTube Daniel Mananta ini sebenarnya umum, tapi saya dahsyat sekali, luar biasa Daniel. Daniel, thank you so much Daniel. Dan saya percaya Tuhan memberkatimu Daniel, jadilah garam untuk di dunia entertain. Nah, saya percaya kita semua akan menjadi tiang dan garam di dunia entertain ini. Mutia Ayu tetap kuat dan saya percaya. Satu lagi, saudara, yang luar biasa, banyak yang bertanya begini sama Mutia Ayu. Kamu Tia kok kuat sih jadi single mother gitu loh. Nah terus Mutia Ayu bilang gini, pada saat aku merasakan sekarang aku juga pikir kok bisa ya aku, katanya. Tapi ya kenapa nggak bisa, saudara? Pasti bisa. Saya aja single mother and single parent sudah beberapa tahun ini pasti bisa. Bukan karena hebat kita, tapi karena ada yang lebih hebat yang menopang hidup kita. Dia siapa? Dia Bapak kita, dia pasangan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Buat teman-teman, selamat menyaksikan. Untuk tayangan ini saya ambil dari tayangannya Mas Daniel Mananta, tapi saya tidak bisa banyak karena khawatir kenapa-napa. Tapi yang pasti, thank you so much Daniel Mananta, jadikan ini pelayanan juga untukmu. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di share channel ini. Haleluya, amin. Yap, dia adalah Mutia Ayu. Jadi ya